Santa Francis Xavier lahir pada 7 April tahun 1506 di Xavier, Navarra, Spanyol. Prancis dibesarkan di Xavier dan menerima pendidikan awal di sana. Pada tahun 1525, dia kemudiannya melanjutkan pelajaran di University Paris, yaitu sebuah pusat teologi di Eropa. Dan di sanalah beliau bertemu dengan Santo Ignatius dari Loyola. Ignatius pada waktu itu akan membentuk sebuah kongregasi dan beliau berusaha mengajak Prancis untuk bergabung dengannya. Namun Prancis tidak menghiraukan ajakan Ignatius karena beliau lebih tertarik dengan kehidupan duniawi. Kemudian Ignatius mengulangi kata-kata Yesus dalam kitab suci ini kepadanya. Apa guna seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dari sinilah dimulainya semangat untuk melakukan karya misi. Melalui pertobatannya dan sahabatnya, Prancis akhirnya memutuskan untuk meninggalkan segala-galanya untuk mengabdi diri kepada Tuhan dan bagi pelayanan keselamatan jiwa-jiwa. Santa Francis Xavier adalah salah seorang dari 7 anggota Ordo Jesuit pertama yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara, India, dan Jepun untuk mewartakan iman Kristen. Beliau adalah salah satu misionaris besar yang sangat giat mewartakan iman dalam sejarah Gereja Katolik. Beliau juga berperanan penting dalam pembentukan agama Kristen di India, Kepulauan Melayu, dan Jepun. Bersama dengan Ignatius dan 5 sahabatnya yang lain, Prancis mengikrarkan gaulnya pada 15 Agustus tahun 1534 di Gereja Montmartre. Pengikraran gaul tersebut juga menandai awal berdirinya kongregasi Jesuit dan yang secara resmi direstui oleh Paus Paulus III pada tahun 1540. Pada 24 Jun tahun 1537, Santo Francis Xavier ditabiskan menjadi imam. Sepanjang karyanya, beliau telah mewartakan kabar gembira di Goa India, Indonesia, Jepun, serta pulau-pulau lain di timur. Beliau sangat berjasa dalam menanam benih iman di Asia. Beliau telah membaptis begitu ramai orang dan mengajar mereka tentang iman Katolik, termasuk kanak-kanak. Dalam karya dan pelayanannya, beliau senantiasa melakukan amal kasih serta dipenuhi oleh sukacita yang datang dari Tuhan. Santo Francis Xavier walaupun dalam kesibukan yang luar biasa, beliau tetap selalu berhubungan dengan Tuhan melalui praktik hidup rohaninya yang saleh. Kepribadiannya yang menarik membuat ramai orang mau mengikuti Yesus. Banyak sekali menyenangkan jiwa-jiwa dalam karya pewartaannya. Santo Francis Xavier juga ingin mewartakan Kristus di negara China. Beliau telah menyiapkan segala persiapan untuk ke China. Tetapi ketika menunggu untuk masuk ke dataran China, misionaris ini tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Santo Francis Xavier meninggal pada 3 Desember tahun 1552 di sebuah pulau di pesisir pantai China dalam usia 46 tahun. Beliau dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Selanjutnya, Santo Francis Xavier diangkat menjadi pelindung utama karya misi oleh Paus Pius ke-10. Semangat Santo Francis Xavier ini menjadi pendorong para misionaris yang lain untuk semakin giat mewartakan Injil. Sebagai renungan saudara dan saudari yang terkasih, kisah dari Santo Francis Xavier ini memberi teladan kepada kita untuk menyambut kabar gembira ini dengan penuh sukacita seperti Santo Francis Xavier. Kegembiraan ini terjadi dalam dirinya karena dia menyambut kabar gembira ini bukan sebagai kata-kata manusia belaka, tapi sungguh menyadari bahwa itu adalah sabda Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, dia sanggup berkeliling dunia untuk mewartakan Injil
dan setiap orang yang mendengarkannya mengalami sukacita dan kegembiraan seperti apa yang dia alami sendiri. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Francis Xavier, berkat usaha dan karyamu, banyak orang yang beriman pada Kristus. Kami datang kepadamu dan memohon, berdoalah bagi para misionaris yang tanpa kenal lelah mewartakan kabar gembira Tuhan Yesus. Berikanlah juga kami kekuatan dan kewasan sehingga dapat terus-menerus menyebarkan cinta kasih Allah pada siapa saja yang kami temui. Kiranya doamu menjadi kekuatan dan pendorong kami semua dan para misionaris dalam berkarya untuk mewartakan iman akan Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Let every heart sing out.